Selamat datang di Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia. Atau bahasa Inggrisnya Fundamental Laws of Chemistry. Ya, ada beberapa. Yang pertama, itu hukum kekekalan massa. Ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Antoine Lavoisier. Oleh karena itu, ini juga kadang disebut hukum Lavoisier. Orang Prancis ya, jadi namanya agak susah. Nah, hukum ini berbunyi massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi misalnya ada kayu, terus kayu itu kita bakar, menghasilkan abu. Nah, semua orang tahu juga kalau nanti beratnya tuh bakal berkurang. Berat kayunya itu lebih besar daripada berat abu. Terus apakah hukumnya salah? Ya enggak. Itu karena ketika kita membakar kayu, hasilnya itu bukan cuma abu, tapi juga ada asap, juga ada uap air. Mereka berdua juga harus kita timbang. Jadi, misalnya kita timbangnya tuh di tempat yang tertutup. Misalnya di sebuah toples. Ini ada kayu. Dan kayunya dibakar di sini. Karena asap dan uap airnya itu nggak keluar, ya masanya tuh nggak keluar juga. Dan ini angka yang ada di sini seharusnya tidak berubah. Dan emang tidak berubah. Kontribusi Lavoisier itu bukan cuma itu ya, ada banyak. Sampai dia itu dinamai sebagai bapak kimia. Akan tetapi sayangnya karena dia itu berada di pihak yang salah ketika Revolusi Prancis, maka dia meninggal dengan kepala yang terpenggal oleh massa. Dan kata Joseph Louis Lagrange, seorang matematikawan, hanya butuh sesaat untuk memegang kepala itu, namun 100 tahun tak akan cukup untuk menghasilkan kepala yang serupa. Hukum kedua adalah hukum perbandingan tetap. Ditemukan oleh Joseph Proust, maka juga disebut dengan hukum Proust. Atau bunyinya, perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan ada 1 gram A direaksikan dengan 2 gram B, menghasilkan 3 gram C. Itu berarti 2 gram A jika direaksikan dengan 4 gram B akan menghasilkan 6 gram C. Perbandingan A dan B untuk membentuk C itu tetap. Nah, kalau gitu, gimana kalau 2 gram A itu direaksikan dengan 2 gram B? Apakah akan menghasilkan 4 gram C? Kalau berdasarkan hukum kekekalan massa, ya benar-benar aja 2 tambah 2 sama dengan 4. Akan tetapi perbandingan unsur penyusunnya nggak jadi tetap. Awalnya 1 banding 2 jadi 1 banding 1.
Jadi apa yang terjadi di sini, ini salah ya. Yang terjadi adalah 2 gram A plus 2 gram B menghasilkan 3 gram AC. Nah, kalau ini aja nggak sesuai dengan hukum kekalahan massa ya. Nah, ada tambahan lagi, plus 1 gram A. Jadi ada 1 gram A yang nggak bereaksi di situ. Nah, ini agak berbeda dengan seandainya kita itu masak kue. Misalnya resepnya itu 500 gram tepung itu ditambah dengan 1 biji telur. Ini resepnya. Seandainya kita itu punya 6 gram tepung dan 1 biji telur gimana? Apakah kita tetap bisa membuat kuenya dengan 100 gram lebih? Ya bisa-bisa aja. Mungkin kuenya bakalan lebih padat, bahkan bakalan agak keras, tapi tetap aja kuenya bakalan terbentuk walaupun kita tuh kelebihan tepung. Nah, kalau kalau di kimia nggak bisa gitu. Kalau kelebihan itu nggak berarti kita membuat C tapi agak berubah dikit, enggak. Kalau nggak sesuai, itu emang nggak bereaksi. Hukum ketiga, itu hukum perbandingan ganda. Ditemukan oleh John Dalton, akan tetapi agak jarang disebut hukum Dalton karena ada hukum lain yang nanti kita pelajari yang juga disebut hukum Dalton. Bunyinya bagaimana? Hukum perbandingan ganda menyebutkan bahwa ketika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Ini yang bilangan bulat dan sederhana itu perbandingan massanya ya. Jadi gini contohnya. Misalnya sulfur dan oksigen itu dapat membentuk senyawa A juga dapat membentuk senyawa B. Misalnya digunakan 1 gram sulfur, dibutuhkan 1 gram oksigen untuk membentuk senyawa A. Dan jika ingin membuat senyawa B, 1 gram sulfur itu harus bereaksi dengan 1,5 gram oksigen. Nah, perbandingan oksigennya itu 1:1,5 atau sama dengan 2:3. Perbandingannya adalah bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini juga membuktikan keberadaan atom. Di senyawa pertama, satu atom sulfur itu bereaksi dengan 2 atom oksigen. Di senyawa kedua, satu atom sulfur itu bereaksi dengan 3 atom oksigen. Hukum selanjutnya adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum itu berbunyi, rasio antara volume reaktan gas dan produk gas dapat diekspresikan dalam bilangan bulat sederhana.
Misal, 2 liter hidrogen dapat direaksikan dengan 1 liter oksigen membentuk 2 liter uap air. Nah, melanjutkan hukum perbandingan volume ini oleh Gay-Lussac, datang seorang ilmuwan bernama Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quercia e di Cerreto. Agak panjang ya namanya. Atau nama singkatnya Amadeo Avogadro. Dia menyebut konsekuensi dari hukum perbandingan volume adalah gas dengan volume yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Nah, Dalton itu enggak setuju sama ini. Kenapa? Karena uap air itu lebih ringan daripada oksigen, massa jenisnya. Padahal uap air itu oksigen plus hidrogen. Masalah ini selesai ketika dijelaskan bahwa selama ini yang ditimbang itu bukan satu atom oksigen saja, tapi dua atom yang membentuk atom diatomik. Jadi di bayangan Dalton adalah 2 liter hidrogen plus 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter uap air. Padahal yang terjadi itu bukan ini. Yang terjadi adalah hidrogen ini itu H2, oksigennya juga O2, dan uap air itu H2O. Nah, bentukan visualisasi dari hukum Avogadro mungkin gini. Misalnya ada Erlenmeyer dengan volume yang sama 1 liter. Seharusnya mereka berdua itu jumlah partikelnya sama. Maka apabila ada perbedaan massa itu disebabkan oleh perbedaan massa atom-atomnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung ataupun secara langsung, Avogadro membentuk metode untuk menimbang atom. Oke, itu aja untuk pertemuan sekarang. Bye.